Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa syahadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama kita belajar kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya, kitab Al-Qur'an Al-Karim, yang mana siapa saja yang berpegang teguh dengannya, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan kita telah berada di surat Al-Hujurat, surat yang baru, surat yang ke 49 menurut urutan Al-Quran, yang terdiri dari 18 ayat. Dan surat ini termasuk surat Madaniyah. Surat Madaniyah yaitu surat yang turun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Dan surat ini turun sekitar tahun 9 Hijriah, yang mana tahun tersebut terkenal dengan tahun Wufud atau Amul Wufud, yaitu tahun di mana banyak kabilah-kabilah yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka ingin mengenal Islam dari dekat. Dan surat Hujurat hanya memiliki satu nama, yaitu Hujurat. Surat Hujurat yang diambil dari ayat ke-4 di surat ini, yaitu firman Allah, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, Hujurat, kebanyakan mereka itu tidak mengerti. Terus makna Hujurat, apa yang dimaksud dengan Hujurat? Al-Hujurat itu adalah bentuk jama dari Al-Hujrah. Jadi Al-Hujrah ini kalau kita bahasakan ya dalam bahasa kita, kurang lebih pelataran yang tidak beratap atau pelataran rumah. Jadi rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdiri dari al-ghurfah dan al-hujrah. Al-ghurfah itu kamar dan hujrah itu yang berada di depan kamar atau seperti pelataran tapi tidak beratap. Jadi kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau al-ghurfah itu memiliki atap, yang mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidur di dalamnya. Sedang al-hujrah itu tidak memiliki atap. Tapi apa? Tapi sisi-sisinya itu tertutup oleh pagar. Jadi rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki dua pintu. Pintu untuk masuk kamar atau masuk al-ghurfah, dan pintu untuk masuk al-hujrah, yaitu masuk pelataran yang tidak beratap. Disebutkan bahwasanya rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu eh, panjangnya atau panjang hujrahnya, panjang kamarnya sekitar 6 sampai 7 dhira. Jadi sekitar 3 meter setengah. Sedangkan panjang ghurfah
kamar yang beliau tidur itu 10 dhira atau sekitar 5 meter. Dan lebarnya kurang lebih itu 7 sampai 8 dhira atau sekitar 4 meter. Terus tingginya dijelaskan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri yang beliau pernah masuk rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebutkan bahwasanya ketika dia mengangkat tangannya ke atas, dia masih bisa memegang atap rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ini menunjukkan bahwasanya atap rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat ya, pendek ya. Dan ini rumah yang subhanallah sangat sederhana, sangat sederhana. Itulah rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana eh, terbuat dari pelepah kurma. Dan walaupun sederhana, tapi rumah ini adalah rumah yang paling mulia. Rumah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rumah yang mulia, yang turun di dalamnya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb semesta alam. Yang mana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang mulia. Tetapi kita lihat sangat sederhana apa yang beliau gunakan di dunia ini, yang mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di dalam. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Hujurat adalah surat yang sangat spesial yang mengajarkan tentang adab. Disebutkan oleh Imam Ibnu Mubarak, menyebutkan nahnu ila qalilin minal adab ahwaj minna ila katsir minal ilm. Sedikit adab lebih kami butuhkan daripada banyaknya ilmu. Dan ilmu tanpa adab bagaikan pohon tanpa buah. Dan surat ini subhanallah mengajarkan adab kepada Allah, adab kepada Rasulnya, adab kepada sesama eh, kaum mukminin, baik yang fasik ataupun yang saleh, adab ketika bertikai atau berperang. Dan ini disebutkan di dalam surat ini. Baik, marilah kita masuk ayat per ayat daripada surat Al-Hujurat ini. Tapi sebelumnya kita tilawah beberapa ayat daripada surat Al-Hujurat. Bagi yang mempunyai mushaf silakan dibuka, atau saya bisa melihat share screen yang saya buka sini. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون.
walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca ayat 1 sampai ayat 8 pada kesempatan kali ini. Baik. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat pertama di Quran surat Al-Hujurat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau kita perhatikan di Quran surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala mengulang penyebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali. Dan Quran surat Al-Hujurat ini termasuk surat pendek, bukan surat yang panjang. Tapi apa? Tapi Allah Subhanahu wa taala ulangi 5 kali ya ayyuhalladzina amanu. Ini sebagai bentuk perhatian yang besar terhadap orang-orang beriman dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian penyebutan secara umum ya ayuhan nas, wahai manusia. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala membuka peringatannya dengan firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau kita lihat qiraat yang ada di surat pertama ini, bahwasanya ada 2 qiraat atau bacaan yang mutawatir dari Rasulullah SAW. Yang pertama menyebutkan la tuqaddimu, seperti yang ada di ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu. Qiraat yang kedua menyebutkan la taqaddamu. Qiraat yang pertama itu berasal dari fiil qaddama yuqaddimu. Ini ada 2 kemungkinan. Qaddama bisa sebagai fiil muta'addi, atau juga fiil muta'addi itu yang dia membutuhkan objek. Bisa juga qaddama sebagai fiil lazim yang tidak membutuhkan objek. Sehingga para ulama berselisih di sini. Dirajihkan oleh Ustadz Firanda hafizahullah taala bahwasanya ini bermakna fiil lazim ya.
mohon maaf, iya fi'il lazim, yaitu fi'il yang tidak membutuhkan objek. Karena apa? Karena dikuatkan oleh qiraah yang lain. Qiraah yang lain menyebutkan la taqaddamu. Dan ini fi'il lazim. Jadi fi'il yang tidak membutuhkan objek. Jadi maksudnya adalah wahai orang-orang beriman, janganlah kalian itu berbicara lebih dahulu tentang syariat sebelum kalian melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya katakan. Jadi ketika kita telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mengatakan sesuatu, maka jangan kita mengatakan akan tetapi Ustaz Fulan mengatakan seperti akan tetapi Syekh Fulan mengatakan seperti dia. Ya. Menyelisih apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul. Nah, ini apa yang ada di surat ini. Jadi jangan dikedepankan perkataan-perkataan lain dan dihantamkan kepada perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ayat ini hukumnya haram. Seakan-akan apa? Kita mengendahulukan orang lain daripada Allah dan Rasulnya. Apatah lagi seseorang yang sampai mengedepankan akalnya daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi larangan ini ada dalam ayat ini untuk tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Dan ini banyak bentuknya. Di antaranya misalnya jika seorang lancang berpendapat terhadap permasalahan agama tanpa dia melihat bagaimana hukum Islam terhadap masalah tersebut. Dia tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjelaskan tentang hukum tersebut. Akan tapi dia langsung berpendapat bahwa hukum permasalahan tersebut menurut dirinya, menurut saya, menurut pendapat saya, atau pendapat si fulan, itu begini. Tanpa melihat apa yang ada di syariat. Bentuk yang kedua, dari mendahulukan uh, apa namanya Allah dan Rasulnya, itu mendahulukan diri kalian atau orang lain di atas Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi apa beda yang pertama? Pertama itu dia tidak melihat dulu dalilnya. Yang kedua dia melihat dalilnya tetapi apa? Tetapi dia mengedepankan pendapatnya daripada dalil yang ada. Al-Imam Syafi'i menyebutkan bahwasanya ajma'al muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ay yada'aha liqauli ahadi min nas. Telah sepakat seluruh kaum muslimin bahwasanya barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah, maka tidak boleh baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut dikarenakan satu perkataan seorang. Di tempat lain menyebutkan idza sahha al-hadits fahuwa madhhab. Jika telah sah satu hadis, maka itu madhab. Di riwayat lain disebutkan idza sahha al-hadits khilafa qawli fa'malu bil hadits watrukil qawli. Jika telah sah suatu hadis menyelisih perkataanku, maka amalkanlah oleh kalian hadis tersebut dan tinggalkan perkataan. Al-Imam Malik rahimahullah menyebutkan kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Setiap orang diambil perkataannya dan ditolak kecuali penghuni kubur yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh seseorang mendahulukan perkataan dirinya setelah dia tahu apa yang ada di sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan hawanya, sesuai dengan hawa nafsunya. Meninggalkan hadis dan mengedepankan uh, dirinya atau perkataan orang lain atau mengedepankan akalnya. Contoh yang ketiga, bentuk daripada mengedepankan mendahului Allah dan Rasulnya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, yaitu seseorang membuat ide atau memberi usulan pada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa?
Misalnya seorang mengatakan, coba turun ayat ini. Atau mengapa tidak turun ayat ini? Atau mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengharamkan ini? Atau mengapa Nabi Shallallahu mengharamkan ini? Atau kenapa Nabi menghalalkan ini? Dan semisalnya. Dan ini termasuk mendahului Allah dan Rasulnya. Karena seakan-akan syariat Allah dan Rasulnya tidak sempurna. Sehingga apa? Sehingga membutuhkan untuk penyempurnaan, memperbaiki, merevisi. Dan ini sesuatu yang tidak diperkenankan. Jadi sebab turunnya ayat ini adalah kisah tentang Bani Tamim. Jadi Bani Tamim itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang Islam, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair bahwasanya ketika Bani Tamim datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar berkata, Amiril Qaqa bin Ma'bad. Ya Rasulullah, angkatlah Al-Qaqa bin Ma'bad sebagai pemimpin mereka. Umar berkata, Bal Amir Al-Aqra bin Habis. Umar berkata, angkatlah Al-Aqra bin Habis sebagai pemimpin mereka. Maka Abu Bakar berkata, Ma aradta ilayya au illa khilaf. Abu Bakar berkata kepada Umar, kamu hanya menginginkan untuk menyelisihiku. Umar menjawab, Ma aradtu khilafak. Aku tidak menginginkan untuk menyelisihimu. Fatamaraya hatta irtafa'at aswatuhuma. Kemudian keduanya berdebat hingga suaranya meninggi. Maka fanazala fi dzalika ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Kemudian turun ayat ini, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah salah satu di antara sebab-sebab turunnya ayat dalam surat Al-Hujurat. Sebab ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa termasuk salah satu bentuk mendahului Allah dan Rasulnya adalah memberi usulan atau ide kepada Rasulullah SAW untuk menentukan seorang pemimpin sebelum Nabi SAW menentukannya. Seperti yang disebutkan oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, yang mereka memberikan ide atau masukan tentang pemimpin yang harus ditunjuk, tetapi semua itu ternyata dilarang dan bentuk kurang adab kepada Rasulullah SAW, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Dan ini para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala juga sebagai isyarat ya kepada kita sekalian, eh, berkenaan dengan khilafnya Abu Bakar dan Umar. Mereka adalah dua sahabat yang bersahabat, yang luar biasa persahabatannya karena Islam. Mereka ternyata berselisih, dan perselisihan antara sahabat adalah sesuatu yang wajar. Umar mencintai Abu Bakar, dan Abu Bakar mencintai Umar, tapi mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti di kisah ini mereka berselisih. Di kisah-kisah lain mereka juga kadang berselisih. Tapi apa? Ketika dibangun sebuah persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala, perselisihan itu tidaklah lama. Ya. Tidak membuat mereka saling emosi kemudian jotos-jotosan dan segala macamnya, sehingga bisa terpecah untuk waktu yang sekian lama. Tetapi tidak itu. Mereka bersahabat walaupun pasti ada perselisihan. Tapi karena mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka pun bisa berjalan bersama. Para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ayat ini disebutkan larangan dari mendahului Allah dan Rasulnya. Padahal sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat disebutkan larangan untuk mendahului Allah dan Rasulnya. Tetapi sebab turunnya hanya adab kepada Rasul saja, tidak adab kepada Allah. Seperti kita sebutkan tadi di dalam kisah yang di depan. Para ulama menyebutkan bahwasanya
Firman-Nya, la tuqaddimu baina yadayillah wa rasul. Janganlah engkau mengedepankan Allah dan Rasul. Maka para ulama menyebutkan ini adalah sebagai bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi meskipun kesalahan yang dilakukan seorang berkaitan dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka seakan-akan dia juga tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika ada seorang menyelisih Rasulullah, maka berarti dia telah menyelisih Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nisa ayat 80 menyebutkan, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihi mahfizah." Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Jadi kita hendaknya tidak meremehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena jika kita tidak beradab kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sama saja kita tidak beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa? Sehingga disandingkan, la tuqaddimu baina yadayillah wa rasul. Sebagian ulama yang lain menyebutkan bahwasanya ayat ini juga dalil bahwa seseorang tidak mungkin bisa mengetahui bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar kecuali dengan perantara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Tahir bin Ashur, beliau menyebutkan fadukira qablahu ismullah litanbih ala anna muradallahi innama yu'rafu min qibali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan nama Allah sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi peringatan bahwasanya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan hanyalah dapat diketahui dari jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat ditutup dengan Innallaha Sami'un Alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam ayat ini ada pembahasan tentang akidah, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala menggabungkan antara Sami', sifat mendengar, dan Alim, sifat mengetahui. Dan keduanya adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memiliki nama Sami'un dan Alim. Oleh karenanya, seorang boleh menambahkan anaknya dengan Abdul Sami' misalnya, atau Abdul Alim, hamba yang maha mendengar, hamba yang maha mengetahui. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala membedakan antara sifat mendengar dan sifat ilmu. Dan ini menyelisih pendapat dan akidah Asy'ariyah, yang mereka menafsirkan Sami' sifat mendengar dengan ilmu. Dan mereka mengatakan sifat mendengar Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya al-ilmu bil masmu'at. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui terhadap segala sesuatu yang terdengar. Jadi mereka tidak menafsirkan sifat mendengar Allah dengan mendengar, akan tetapi mereka menafsirkan dengan mengetahui perkara-perkara yang terdengar. Begitu juga ketika mereka menafsirkan sifat al-basar, sifat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menyebutkan al-ilmu bil mubsirahat, mengetahui segala sesuatu yang terlihat. Dan ini merupakan takwil yang batil. Seakan-akan mengatakan bahwa sifat mendengar adalah bagian dari ilmu, bagian dari sifat ilmu, pada Allah Subhanahu Wa Taala membedakan antara sifat mendengar dan sifat ilmu. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah lanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu itu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana keras suara sebagian kamu terhadap yang lain. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Supaya apa? Tidak
terhapus pahala amalanmu, sedangkan kamu itu tidak menyadari. Ayat ini masih berkaitan dengan sebab turunnya ayat yang pertama tadi. Itu ketika Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma berdiskusi dan kemudian berdebat sehingga suara mereka itu meninggi, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegur mereka agar tidak mengangkat suara di hadapan Rasulullah SAW. Padahal mereka berdua itu tidak mencela, tidak sedang mencela Nabi SAW. Akan tapi mereka mendukung Nabi SAW. Namun apa? Namun mendukung Nabi SAW juga harus dengan adab. Dan adabnya disebutkan dalam ayat ini, yaitu tidak mengangkat suara di hadapan beliau SAW. Anas bin Malik menceritakan ketika turun ayat ini, ada seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais. Yang dia adalah seorang sahabat yang mulia. Tapi apa, dia suaranya itu keras ketika berbicara. Namun dia itu kurang baik dalam hal pendengaran. Dan biasanya memang jika ada orang yang pendengarannya terganggu, dia akan berbicara dengan keras. Karena dia merasa bahwa orang lain tidak mendengar. Dan ini kebiasaan orang-orang yang memang pendengarannya terganggu ya, yang sering kita lihat. Dan ketika turun ayat ini, Thabit bin Qais ini itu menyangka bahwasanya ayat ini itu turun menjelaskan tentang dirinya. Anas bin Malik menyebutkan tentang kisah ini bahwasanya eh, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iftaqada Thabit bin Qais. Subhanallah. Nabi kehilangan Thabit bin Qais. Subhanallah. Begitu seorang pemimpin ya, ketika melihat jemaahnya kok ada yang kurang, cari-cari. Oh, ini kok biasanya ada, kok sekarang nggak ada. Kemana ini? Subhanallah. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, mencari sahabatnya yang hilang beberapa hari di di hadapannya. Kemudian disebutkan faqala rajulun, ya, berkata seseorang dari mereka, ya Rasulullah, ana a'lamu laka ilmu. Ya Rasulullah, aku tahu keberadaannya. Fa'atahu fawajadahu jalisan fi baitihi. Lalu dia mendatanginya dan ditemuinya, dan dia sedang duduk di rumahnya dalam keadaan munakisan ra'sahu, menundukkan kepalanya. Faqala lahu, ma sya'nu. Orang itu berkata kepadanya, ada apa denganmu? Faqal, Sabit menjawab, syarrun, buruk. Kana yarfa'u sautahu fauqa sautin Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad habitha amaluhu wa huwa min ahli nar. Keadaanku buruk. Karena dia adalah orang yang biasa mengangkat suaranya melebihi suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh telah hancur amal perbuatannya, dan dia termasuk penghuni neraka. Fa'atar rajulu an-Nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam fa'akhbarahu annahu qala kada wa kada. Maka orang itu menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan berita keadaannya, bahwa ia berkata begini dan begitu. Faqala Musa fawaja'a ilaihi al-marra al-akhirah ببشارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. Subhanallah. Perawi yang namanya Musa menyebutkan, kemudian orang itu kembali kepadanya dengan membawa kabar gembira yang besar dari Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, idhab ilaih, pergilah kamu kepadanya, pada Thabit, katakan kepadanya bahwasanya innaka lasta min ahli nar, bahwasanya engkau itu bukan penghuni neraka tapi penghuni surga. Subhanallah. Ya. Langsung Nabi yang mengatakan engkau itu penghuni surga. Subhanallah. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala, an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, nanti pahala segala amal kebaikan akan gugur sedangkan kalian tidak menyadari. Dalam ayat ini terdapat kata
a'malukum, yang dia termasuk untuk jamak yang disandarkan kepada dhamir, yaitu kata ganti. Dan hukum asal setiap jamak yang disandar kepada kata yang lain memberikan faedah umum. Ya. Sehingga jika kita artikan kalimat antahbata a'malukum dengan seluruh amalan kalian akan gugur, dan gugurnya amalan ini itu disebabkan apa? Perbuatan yang disebutkan sebelumnya, yaitu mengangkat suara di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kurang lebih maknanya adalah jika kalian mengangkat suara di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan kalian seluruhnya akan gugur. Padahal kita ketahui bahwasanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada yang bisa menggugurkan amalan secara menyeluruh kecuali kekufuran. Maka seakan-akan mengangkat suara di hadapan Nabi merupakan suatu kekufuran. Ya. Nah, tentunya ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya antah batal terhadap eh, ada terdapat perkiraan, yaitu li antah batal yang di dalam terdapat kata lam, ya. Lam sayrurah, itu bukan lam ta'lil. Jadi perbedaan antara lam sayrurah itu dan lam ta'lil, ya. Bahwasanya lam as-sayrurah, as-sayrurah, ya, itu untuk menunjukkan kesudahan akibat, kesudahan. Dan ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala misalnya di surat Al-Qasas ketika menceritakan tentang Nabi Musa ketika dilepaskan ke Sungai Nil, ayat 8, ya. Ayat 8, faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana inna fir'auna wa haman wa junudahuma kanu khatiin. Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun, ya akibatnya adalah dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dalam ayat ini, ketika Nabi Musa dipungut oleh Fir'aun, ini disebutkan setelahnya liyakuna. Liyakuna. Ini artinya sehingga atau akibatnya Musa itu menjadi musuh mereka dan mendatangkan kepada mereka di kemudian hari. Maka lam di sini bukan lam ta'lil atau lam kait, yang artinya agar. Itu mereka memungut Nabi Musa agar menjadi musuh dan agar menjadi kesedihan bagi mereka di kemudian hari. Dan maka ini tentunya tidak tepat, ya, karena mereka tidak mengetahui akan menjadi apa Nabi Musa di kemudian hari. Namun mereka saat itu memungut Nabi Musa hanya untuk menjadikan dia anak dan untuk menghibur diri mereka, dan mereka tidak mengetahui bahwa Nabi Musa kemudian hari akan menjatuhkan kerajaan Firaun. Dan liyakuna ini menunjukkan bahwasanya kesudahan setelah Nabi Musa setelah dewasa akan menjatuhkan kerajaan Firaun, dan ini yang disebut dengan lam as-sayrurah. Dan begitu juga dalam ayat ini, jika kalian mengangkat suara kalian di hadapan Nabi SAW, maka nanti maka kesudahannya atau akibatnya akan bisa menggugurkan amalan kalian. Terus pada pertanyaan, lantas mengapa hal tersebut itu bisa terjadi? Disebutkan oleh At-Tahir bin Ashur, beliau menjelaskan bahwasanya seorang jika sudah tidak beradab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan meremehkan perkara dengan memulai dia mengangkat suara dan bersuara keras di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari meremehkan Nabi, kemudian mulai dengan membantah, sampai dia eh, beranggapan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemungkinan bisa salah, bisa dikritik, ya. Dan akhirnya dia bisa keluar dari Islam, bisa kafir tanpa sadar. Dan ini banyak, ya, yang terjadi dengan amalan meremehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menggiring seorang sedikit demi sedikit, ya, yang dimulai dari tidak beradab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akhirnya dia berani mencela beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, merendahkan beliau, yang kemudian menjerumuskan dia kepada kufur. Jadi ini begitu penting, ya, adab ini begitu penting, apalagi adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak mengangkat suara di hadapan, yang bisa meremehkan, yang membuat seseorang itu bisa tidak tidak bisa keluar dari apa yang diajarkan beliau Shallallahu
Alaihi Wasallam. Dan eh, sangat disayangkan kita sekarang melihat dengan jelas dan gamblang bagaimana orang-orang yang meremehkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mencela beliau, meremehkan syariat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat orang-orang liberal, mereka banyak mempermainkan syariat Islam. Bahkan mereka berani mengatakan bahwasanya syariat Muhammad ini hanya cocok diterapkan 1400 tahun yang lalu. Ya. Karena hadis-hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menerjemahkan Al-Quran dengan hadis-hadis yang sebut hanya cocok untuk bangsa Arab 1400 tahun yang lalu. Subhanallah. Adapun zaman sekarang, maka tidak cocok. Tidak cocok membawa tafsiran zaman dahulu kepada zaman sekarang. Karena kita memiliki agama Islam yang namanya Islam progresif, yaitu Islam yang berkembang. Dan ini bahaya. Mungkin kaum muslimin pada zaman dahulu tidak membayangkan adanya pencelaan terhadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada zaman sekarang kita saksikan dengan mudahnya mencela beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menaruh rasa hormat sama sekali kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada nabi-nabinya, kepada Nabi Muhammad, kepada hadis-hadisnya. Bahkan mereka mengatakan hadis ini tidak masuk akal. Mereka lebih percaya dengan perkataan dokter yang kafir sekalipun daripada perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka mengatakan bahwasanya hadis-hadis ini hanya berlaku untuk 1400 tahun yang lalu. Adapun sekarang sudah jadi umat. Dan ini sudah ada gerakan ke sana. Bahkan sudah ada orang-orang. Allah musta'an. Dan kita mudah-mudahan tidak dimasukkan ke dalam hal ini. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Ibnu Zubair tentang sikap Umar setelah turun ayat ini. Maka Umar setelah turun ayat ini, idza haddatsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihaditsin haddatsahu ka'akhis sirar lam yusmi'hu hatta yastafhimahu. Jika mengajak bicara dengan Nabi dengan suatu pembicaraan, maka ia berbicara seperti orang yang mengadakan pembicaraan rahasia yang suara tersebut tidak terdengar. Hingga Nabi meminta Umar untuk menjelaskan perkataannya. Subhanallah. Langsung berubah Umar. Begitulah Umar bin Khattab. Ketika turun ayat langsung berubah di dalam adabnya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama mengambil faedah dari kisah Umar ini, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwasanya sebagaimana kita tidak boleh mengangkat suara di hadapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih hidup, maka begitu juga ketika beliau telah meninggal, jika dibacakan hadis, dibacakan eh, perkataan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh dibantah di situ. Tidak, kita diam, dengarkan, jangan mengangkat suara. Al-Imam Al-Qurtubi berdalil dengan Quran surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Beliau berkata, wa kalamuhu sallallahu alaihi wasallam minal wahyi wa lahu minal hikmah mithl ma fil Quran. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam termasuk wahyu dan dia memiliki hikmah seperti yang ada pada Al-Quran. Maka ketika dibacakan hadis-hadis beliau Allah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita tidak beradab. Karena ini merupakan ucapan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala telah masukkan ke dalamnya keindahan sunnah. Ketika dia beradab kepada hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah sumber kebahagiaan yang abadi. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada ayat yang ketiga. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah
ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun azim. Sungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ayat ini menyebutkan tentang orang yang beradab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang-orang yang merendahkan suara-suara mereka di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka adalah orang-orang yang diuji hati mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka bertakwa. Dan ini merupakan dalil yang disebutkan bahwasanya hati itu diuji. Al-Imam Sa'di rahimahullah berkata dalam tafsirnya, "Wa fi hadza dalilun ala anna Allah yamtahinu al-quluba bil amri wan nahyi wal mihan. Faman lazama amr Allah wattaba'a ridha wasara ila dzalik qaddamahu ala hawa." Jadi barang siapa tamhadu wa tamhasu litaqwa wa sara qalbuhu salihan laha. Wa man lam yakun kadzalik ulima annahu yasluh litaqwa. La yasluhu litaqwa. Jadi dalam ayat ini ada dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menguji hati dengan perintah dan larangan dan ujian-ujian. Maka barang siapa yang senantiasa menjalankan perintah Allah, mengikuti apa yang diridhoi, bersegera terhadap perkara tersebut dan lebih mendahulukannya daripada hawa nafsunya, maka hatinya dibersihkan dan dimurnikan untuk bertakwa sehingga hatinya layak menjadi hati yang siap untuk bertakwa. Dan barang siapa yang tidak demikian, dapat diketahui bahwasanya hatinya itu tidak layak untuk bertakwa. Dan ini bantahan yang telak ya, bagi sebagian orang yang tidak mau menjalankan syariat dengan dalih yang penting hatinya lembut. Ya, seperti sebagian wanita misalnya ketika diperintahkan untuk berjilbab, mereka berkata tidak mengapa tidak berjilbab. Yang penting menjilbabkan hati terlebih dahulu. Subhanallah. Seakan mereka berkata yang penting itu bukan penampilan luar, tapi yang penting adalah apa yang ada dalam batin. Maka kita katakan kepada mereka bahwasanya jika batin seseorang itu benar-benar beriman, maka Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya konsekuensinya dia akan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena bukankah konsekuensi dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mentaatinya? Dan ini konsekuensi yang jelas. Namun jika seorang itu mengaku hatinya bersih dan suci, kemudian dia tidak menjalankan syariat, maka dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting sekali yang harus kita ketahui. Jadi seorang yang beriman harus ada bukti, dan buktinya adalah dia mengikuti syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini menjadi pukulan telak bagi orang-orang yang seolah-olah kalau kita lihat perkataannya Masya Allah indah, tapi pada hakikatnya dia telah menyelisih apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di ayat ini. Kemudian mulai berbicara tentang orang-orang yang memanggil beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari hujurat. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan insyaallah kita ambil uh, kisah yang ada di dalam ayat ini yang berkenaan dengan Bani Tamim itu pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan karena agak sedikit panjang biar nyambung. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan ikhwas sekalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah, kalau banyak salahnya datang dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.